Sahabat sentuhan hati nurani, stop pengejaran ini. Ya, berhentilah sejenak sahabatku, karena mungkin selama ini yang kamu kejar justru sedang menunggumu di ujung nafasmu sendiri. Kita hidup seperti sedang berlomba, mengejar sesuatu yang bahkan tak tahu di mana garis akhirnya. Pekerjaan, cinta, pengakuan, kebanggaan, bahkan ketenangan, semua dikejar, tapi tak satu pun benar-benar kita genggam. Dan yang paling menakutkan adalah, semakin cepat kita berlari, semakin terasa hampa di dalam dada. Kita ingin hidup, tapi entah kenapa, justru terasa makin mati dari dalam. Berapa kali kamu menunda untuk benar-benar berhenti dan menarik satu nafas penuh kesadaran? Satu tarikan yang bukan sekadar udara masuk ke paru-paru, tapi sapaan lembut dari Tuhan yang berkata, "Aku masih bersamamu." Namun kita tak punya waktu. Kita sibuk mengejar hidup sampai lupa merasakan bahwa setiap hembusan bisa saja menjadi yang terakhir. Kita takut pada kata mati, padahal mungkin yang seharusnya kita takuti adalah hidup tanpa makna. Sahabatku, ketahuilah, tidak ada yang lebih dekat denganmu daripada nafasmu sendiri. Ia datang tanpa kamu panggil dan pergi tanpa bisa kamu cegah. Ia adalah satu-satunya janji yang selalu ditepati Tuhan sejak kamu dilahirkan. Satu-satunya yang tak pernah meninggalkanmu kecuali saat tiba waktunya kamu benar-benar pulang. Jadi sebelum semuanya berhenti, mari berhenti sejenak. Hening, tarik nafas pelan. Karena disitulah awal dari perjalanan sejati dimulai. Bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri. Sahabatku, ini bukan tentang kematian. Ini tentang hidup, hidup yang sebenar-benarnya. Hidup yang tidak lagi dikejar, tapi dijalani dengan kesadaran penuh di setiap tarikan dan hembusan. Kita sering berpikir kematian adalah akhir. Padahal, bagi jiwa yang terjaga, kematian hanyalah momen kepulangan. Dan sebelum kematian jasmani datang, kita dipanggil untuk mati sebelum mati. Mati dari keakuan, mati dari ketakutan, mati dari ambisi yang menutup cahaya batin. Apa artinya mati sebelum mati? Ini artinya belajar meninggalkan yang bukan milikmu, termasuk egomu, lukamu, dan segala hal yang kamu kira bisa kamu kendalikan. Karena sesungguhnya yang benar-benar milikmu hanyalah nafas ini, titipan yang selalu hadir untuk mengingatkan bahwa kamu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Nafas bukan sekadar udara, ia adalah pesan rahasia yang Tuhan sembunyikan di dalam dirimu. Setiap tarikan berkata, "Innalillah, aku datang darimu," dan setiap hembusan berbisik, "Wa inna ilaihi raji'un, aku kembali kepadamu." Antara dua itu, di ruang hening di tengahnya, ada makna yang paling dalam, yaitu hidup yang tersadar. Kita tidak butuh menunggu ajal untuk mengalaminya, karena setiap kali kamu sadar pada nafas, sebenarnya kamu sedang mati dari ilusi dan hidup di hadapannya. Setiap kali kamu menarik nafas dengan penerimaan dan menghembuskannya dengan penyerahan, disitulah engkau belajar fana. Lenyap dalam kehendaknya, tapi justru menjadi paling hidup. Sahabatku, dengarkan baik-baik. Ini bukan kisah tentang berakhirnya hidup, tapi tentang menemukan hidup yang sejati, lewat satu hal yang paling sederhana yang selama ini mungkin kamu abaikan, nafas. Sahabatku, pernahkah kamu merasa letih, bahkan di saat hidupmu terlihat baik-baik saja? Letih bukan karena tubuhmu lelah, tapi karena jiwamu tersesat. Kamu bangun pagi, bekerja, berbicara, tertawa, tapi di balik semua itu ada ruang kosong yang tak terisi. Ruang yang terus berbisik, ada sesuatu yang hilang,
tapi kamu tak tahu apa. Itulah tanda pertama bahwa nafasmu mulai kacau. Bukan karena udara di sekitarmu kotor, tapi karena kamu kehilangan kesadaran atas setiap tarikan dan hembusan. Kamu bernafas, tapi tidak benar-benar hidup di dalamnya. Kita lari dari nafas karena 3 hal, sahabatku. Pertama, kita lari dari roh. Roh adalah tiupannya di dalam dirimu, tanda kehadiran ilahi. Namun dunia modern membuat kita menukar keheningan dengan kebisingan, mengganti sunyi dengan notifikasi, dan menukar zikir dengan distraksi. Kita menolak hening, karena di dalamnya ada bayangan diri yang selama ini kita hindari. Kedua, kita lari dari titipan. Setiap nafas adalah amanah, tapi kita memperlakukannya seolah tak berarti. Kita gunakan untuk marah, mengeluh, menghakimi, padahal setiap helainya adalah anugerah. Kita lupa bahwa setiap hembusan bisa saja menjadi yang terakhir, dan jika itu terjadi, apa yang ingin kita bawa pulang? Dan yang ketiga, kita lari dari ridho. Ridho adalah pasrah yang sadar, bukan menyerah yang kalah. Kita ingin mengendalikan segalanya, seperti hidup, cinta, rezeki, bahkan waktu. Kita menolak takdir kecil, padahal di sanalah Tuhan sedang menulis rencana besarnya. Hati kita sudah penuh dengan sampah, sisa amarah, kekecewaan, rasa bersalah dan keinginan yang tak berujung. Maka jangan heran jika ketika nafas terasa berat, karena ada banyak yang tertahan di dada. Kata-kata yang belum diikhlaskan, luka yang belum dilepaskan. Dan di saat seperti itu, sahabatku, Tuhan sebenarnya sedang memanggilmu lewat desahanmu sendiri. Setiap kali dadamu terasa sesak, itu bukan semata gejala fisik. Itu tanda ada bagian dari dirimu yang ingin pulang, tapi kamu terus menolaknya. Hidup bukan tentang berlari lebih cepat dari waktu, tapi tentang berani berhenti dan menatap ke dalam. Karena disitulah kamu akan menemukan satu hal yang tak bisa dicuri siapapun, yaitu kedamaian yang bersumber dari nafas yang disadari. Sahabatku, kamu tahu apa yang paling ajaib dari hidup ini? Bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar jauh. Ia hadir dalam bentuk paling sederhana, dalam setiap tarikan dan hembusan nafasmu. Itulah mengapa mereka yang benar-benar mengerti kehidupan tak lagi sibuk mencari Tuhan di luar dirinya, karena Ia selalu bersemayam di dalamnya. Nafas adalah zikir yang tidak bersuara, sebuah pengingat abadi yang berulang tanpa henti, siang dan malam, bahkan saat kamu lupa. Ia terus memanggilmu dengan bahasa yang halus, lebih lembut dari suara, lebih jernih dari pikiran. Setiap tarikan nafas sebenarnya adalah pengakuan. Inna lillah, aku berasal darimu ya Tuhan. Dan setiap hembusan adalah penyerahan. Wa inna ilaihi roji'un. Antara keduanya ada ruang kecil yang tak pernah kita sadari. Ruang sunyi itu adalah tempat makrifat berdiam. Di ruang itu, waktu berhenti. Tak ada masa lalu untuk disesali, tak ada masa depan untuk dikhawatirkan. Hanya ada sekarang, detik yang suci, momen di mana jiwa menyatu dengan sumbernya. Di sanalah kamu akan menemukan apa yang selama ini kau cari lewat ribuan doa dan perjalanan panjang, yaitu rasa pulang. Ketika kamu mulai berlatih menyadari nafas, perlahan dunia yang bising mereda. Kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Kedamaian yang tidak bergantung pada situasi apapun. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tak lagi dikuasai olehnya. Kamu menjadi saksi, bukan korban dari pikiranmu sendiri. Cobalah malam ini, sahabatku. Duduklah diam, pejamkan mata, rasakan aliran nafasmu. Tarik perlahan sambil berbisik dalam hati. Inna lillah. Tahan sejenak di puncaknya,
lalu hembuskan lembut. Wa inna ilaihi raji'un. Lakukan 3 kali saja dan rasakan bagaimana tubuhmu mulai luluh, hatimu mulai tenang, dan pikiranmu menjadi jernih seperti air di mata air. Disitulah kamu sedang fana, bukan lenyap dalam arti hilang, tapi hilang dari ego yang selama ini memisahkanmu dari Tuhan. Kamu tidak lagi menuntut, tidak lagi melawan, tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Kamu hanya berkata lembut, "Aku pasrah, karena aku milikmu." Dan ketika kepasrahan itu benar-benar terjadi, seluruh alam pun ikut sujud bersamamu. Angin, pohon, air, bahkan bintang-bintang seolah ikut bernafas dalam ritme yang sama. Kamu tidak lagi merasa sendiri, karena ternyata sejak awal kamu tak pernah sendirian. Sahabatku, makrifat bukanlah hal yang bisa dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika kamu berhenti mengejar. Ia datang di antara 2 nafas, saat kamu menerima sepenuhnya dan menyerahkan sepenuhnya. Di sanalah semua dualitas hilang. Tidak ada lagi aku dan dia, karena yang tersisa hanyalah kehadiran itu sendiri. Jadi setiap kali kamu merasa jauh dari Tuhan, jangan tergesa-gesa mencari. Cukup berhenti, tarik nafas perlahan, dan sadari bahwa dia sedang menatapmu lewat detak jantungmu sendiri. Dan ketika kesadaran itu hadir, kamu mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Tatapannya yang tadi kamu rasakan perlahan menghangat di dalam dada, menjalar lewat setiap denyut kehidupanmu. Tiba-tiba, nafasmu tak lagi sekedar udara yang keluar masuk, tapi menjadi zikir yang hidup. Setiap tarikan terasa seperti panggilan lembut, "Kembalilah kepadaku." Dan setiap hembusan seperti bisikan kasih, "Lepaskan, aku bersamamu." Kamu menyadari, ternyata yang selama ini kau cari di luar, diam-diam telah menunggu di dalam dirimu sendiri. Dia tidak pernah jauh, hanya tertutup oleh kebisingan pikiranmu. Lalu dalam satu momen hening, semuanya menjadi jernih. Tidak ada lagi aku yang memisah, tidak ada lagi dia yang jauh. Yang tersisa hanyalah satu kesatuan yang menenangkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tarikan menjadi penerimaan, hembusan menjadi penyerahan. Dan di antara keduanya, kamu menemukan makrifat, rasa pulang yang begitu damai, tanpa perlu meninggalkan apapun. Maka kelak, ketika nafas terakhirmu datang, kamu tidak akan melawannya, karena nafas itu bukan akhir, melainkan sujudmu yang paling sempurna. Sahabat sentuhan hati nurani, hidup ini tak selalu meminta kita untuk berlari. Kadang hanya ingin kita berhenti sejenak, lalu mendengarkan bagaimana Tuhan berbisik lewat setiap tarikan nafas yang kita hirup. Setiap kali kamu merasa tersesat, ingatlah, kamu tidak sedang jauh darinya. Kamu hanya lupa mendengarkan detak lembut yang terus memanggilmu dari dalam dada. Ketika dunia terasa bising dan langkah terasa berat, kembalilah ke nafasmu. Di sanalah rumahmu, di sanalah Tuhan menunggumu, bukan dengan marah, tapi dengan kasih yang tak bersyarat. Hidup bukan tentang berapa lama kita berjalan, tapi seberapa dalam kita hadir di setiap langkah. Dan kematian bukan tentang kehilangan, melainkan saat kesadaran akhirnya menyatu dengan sumber cinta yang melahirkannya. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, cobalah tarik nafas perlahan, hembuskan dengan tenang, dan bisikkan dalam hati, "Ya Tuhan, biarlah setiap nafasku menjadi sujudku, setiap diamku menjadi pengabdian." Karena mungkin disitulah rahasia kehidupan tersembunyi, bukan di antara doa yang panjang, tapi di antara 2 nafas yang disadari dengan penuh cinta.
Sahabat sentuhan hati nurani, sebelum kita akhiri video ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semoga kita senantiasa selalu tersadarkan dalam setiap kondisi, dan kita semua dapat mencapai posisi di mana kesadaran kita berada di puncak yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha lembut, bila hati kami terlalu sibuk berlari, tenangkanlah langkah kami dengan nafas-Mu. Jika hari-hari kami dipenuhi kecemasan, dekatkanlah kami pada detak yang Kau tanamkan di dada, agar kami tahu kami tak pernah benar-benar sendiri. Ajari kami untuk menghirup kehidupan dengan syukur dan menghembuskannya dengan ikhlas, agar setiap tarikan menjadi zikir dan setiap hembusan menjadi penyerahan. Jadikan kami insan yang tidak hanya hidup, tapi hadir, sadar, dan penuh cinta. Dan ketika nafas terakhir itu tiba, biarlah kami pulang dalam damai dengan nama-Mu masih bergetar lembut di bibir kami. Sampai jumpa di video berikutnya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.